Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rina Juniarti dengan NPM 201010439, Faisal Nabal dengan NPM 20101040443, dan Nilna Siva dengan NPM 20101044071. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pentingnya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Kashmir dan Jafar pada tahun 2003 merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan. Studi kelayakan bisnis ini untuk menentukan layak tidaknya suatu bisnis dijalankan. Dalam studi kelayakan bisnis, kita memperhatikan semua aspek agar dapat melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Suatu usaha akan dapat dikatakan layak jika mendatangkan manfaat atau pengembalian yang lebih daripada dampak negatif yang akan diterima oleh semua pihak, dalam hal ini stakeholder. Kemudian studi kelayakan bisnis ini menjadi sarana untuk mengetahui dan melakukan kajian mendetail dari berbagai aspek baik kuantitatif dan kualitatif atas bisnis yang dijalankan, apakah layak atau tidak. Terdapat 3 proses yang berkaitan dalam perancangan bisnis agar memberi manfaat ekonomi sepanjang waktu. Yang pertama ada keputusan membeli. Keputusan membeli diambil oleh usahawan karena tidak adanya keinginan usahawan untuk mempunyai kolega bisnis sejenis atau beda jenis. Usahawan hanya ingin melayani konsumen yang sesaat sesuai pesanan yang tentatif. Artinya tidak berkontinu, tetapi usahawan mempunyai jaringan untuk melayani kebutuhan produk dari pelanggannya. Model ini sebenarnya sangat efektif karena usahawan tidak memerlukan biaya operasional untuk menghasilkan produk dan hubungan dengan pelanggan akan tetap terjalin. Kemudian yang kedua ada keputusan membuat sendiri. Keputusan ini dipilih oleh usahawan karena ditopang dengan adanya bahan baku dan alat produksi. Sangat ideal jika usahawan mengambil metode ini karena dapat mengambil bahan baku semurah mungkin, mengolahnya, dan menentukan harga jual produknya. Kemudian yang ketiga ada memasarkan produk atau sebagai perusahaan distributor. Perusahaan lebih mengacu pada usaha jasa yang mengambil barang atau memutus rantai pemasar yang panjang diringkas menjadi siklus pemasaran yang pendek. Rantai pemasaran dari pabrik biasanya diambil distributor besar, lalu ada agen besar, kemudian baru diterima oleh distributor kecil, sales, toko grosir, toko kelontong, dan sampai kepada konsumen. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai peluang proyek bisnis yang akan berdiri dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam jangka pendek atau panjang dan mengukur seberapa besar potensi usaha yang dimiliki, baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip untuk merintis usaha, mengembangkan usaha yang sudah ada maupun memilih usaha baru yang lebih menguntungkan merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis. Nah, hasil dari studi kelayakan bisnis ini nantinya diperlukan oleh banyak pihak seperti pemilik usaha, pihak investor, masyarakat sekitar, dan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu manfaat yang akan didapatkan oleh investor. Investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan, investor biasanya akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Lalu pihak kedua yaitu kreditor.
yang akan mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas yang dimiliki. Sebelum memberikan kredit, biasanya pihak bank akan mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki. Lalu yang ketiga yaitu pihak pemerintah dan masyarakat yang akan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Lalu pihak keempat yaitu pihak manajemen perusahaan yang memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan. Nah, sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan. Berapa yang dialokasikan dari modal itu sendiri, rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Lalu yang kelima yaitu tujuan pembangunan ekonomi, yaitu untuk mengetahui biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional. Karena sedapat mungkin proyek dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional. Ada beberapa proses dan tahap studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama penemuan ide. Adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha barunya. Lalu, yang selanjutnya yaitu formulasi tujuan. Adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Dan yang ketiga yaitu analisis bisnis. Adalah proses sistematis yang dilakukan untuk membuat suatu keputusan apakah bisnis tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Untuk yang pertama, aspek hukum. Aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Aspek hukum meliputi legalitas badan usaha sampai dengan perizinan-perizinan yang terkait dalam pendirian usaha tersebut. Aspek hukum juga mengkaji regulasi hukum yang akan mempengaruhi dalam operasional ide bisnis tersebut. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Aspek pasar dan pemasaran meliputi permintaan akan produk, ketersediaan pembeli atau pelanggan, tingkat persaingan pasar, promosi produk, saluran distribusi produk, serta penentuan harga produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen dan operasi. Aspek manajemen dan operasi mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Aspek ini meliputi kajian akan struktur organisasi kajian, tenaga teknis, tenaga administrasi, penyusunan job description, serta penyusunan wewenang dan tanggung jawab di masing-masing posisi manajemen. Untuk yang keempat yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Di samping modal, studi kelayakan bisnis juga membahas tentang perkiraan arus kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkat likuiditasnya untuk dijadikan uang tunai. Untuk yang terakhir yaitu aspek ekonomi dan budaya. Studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan biasa dikenal sebagai kekuatan atau kelebihan yang dimiliki sebuah bisnis. Rencana bisnis awal pastinya memiliki kekuatan atau kelebihannya sendiri.
Namun, dengan bantuan jasa studi kelayakan bisnis, dapat melakukan perbaikan sehingga kelebihan yang dimiliki menjadi lebih baik dan dapat mencapai banyak kalangan. Salah satu kekuatan dari bisnis adalah kualitas pelayanan jasa dan produk. Untuk yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Bisnis pasti memiliki kelemahannya sendiri, seperti pasukan suplai yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, mudah dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, dan lainnya. Studi kelayakan dapat memberikan insight yang lebih akan hal ini karena dari data serta tren yang ada, sehingga perusahaan dapat melihat kelemahan bisnis yang dimiliki dengan lebih baik dan lebih siap menghadapinya. Untuk yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dengan memakai studi kelayakan, maka peluang yang dimiliki akan lebih luas dan terlihat lebih jelas. Selain itu, alasan peluang tersebut didasarkan pada data yang telah dianalisa sebelumnya. Jadi, peluang usaha memang muncul dari studi terbaru. Untuk yang terakhir yaitu threatness atau ancaman. Dengan mengetahui apa saja ancaman yang akan muncul, maka suatu perusahaan bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapinya. Adanya bantuan studi kelayakan, maka perusahaan dapat mengetahui apa saja ancaman yang bisa menyerang bisnis tersebut, baik itu yang disebabkan dari internal atau eksternal usaha ataupun dari permasalahan internasional. Hal ini dapat diidentifikasi dengan baik oleh ahlinya, sehingga perusahaan dapat memahami hal tersebut dengan lebih baik dan dari berbagai sisi baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.